Salam sejahtera baik bagi kita semua Pak. Baik Pak, kami di sini dari Per 5. Di sini kami akan menjelaskan soal-soal UTS kami, praktikum UTS kami Pak. Di sini saya yang bernama Julia Simatupang dari NIM 12S25020 dan teman saya. Nama saya Denritus Panjitan, Pak, dari NIM 12S25057. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang UTS. Yang pertama itu adalah Baik Pak, di sini akan menjelaskan soal pertama. Jadi Pak, di sini deskripsi. Buat flowchart program untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan n sama dengan n 0 lebih kecil sama dengan n lebih kecil sama dengan 15. Jadi sini Pak, dengan kata lain n lebih besar sama dengan 0, tapi n lebih kecil sama dengan 15 menggunakan rekursi. Jadi sini Pak, inputnya itu ada satu bilangan positif n, kemudian outputnya itu hasil faktorial dari si bilangan n ini. Contohnya itu Pak, input itu kan bilangan inputnya 5, kemudian nanti outputnya ini Pak 120. Kemudian ini juga ada contoh yang lain Pak. Inputnya 0, outputnya 1, inputnya 3, outputnya 6. Baik Pak, kita langsung. Baik Pak, di sini pertama itu Pak kami membuat declare, yaitu nanti di declare ini tipe data yang kami ambil itu Pak yaitu integer, dan nama variabel yang kami buat di sini Pak ada n, m, o. Nanti kami akan menjelaskannya Pak. Pertama itu di mana arti dari setiap variabel yang kami buat ini adalah Pak, n itu nanti merupakan bilangan yang akan dimasukkan oleh user. Kemudian m ini merupakan nanti sebagai tempat hasil dari hasil pemfaktorian tadi. Kemudian sini itu Pak nanti yang akan sebagai yang mengoperasikannya nanti Pak. Kemudian di sini ada kita buat input n Pak. Kemudian di sini ada kami buat asalnya itu m sama dengan 1 dan juga m sama dengan 1 Pak. Karena kita tahu Pak bahwa di dalam pemfaktorian itu kan Pak perkalian. Jadi semua perkalian itu kan mulai dari 1 Pak. Karena jika 0 nanti maka hasilnya akan 0. Jadi sini Pak kami m-nya itu kami buat sama dengan 1 Pak. Kemudian di sini kami buat ada looping Pak, looping while. Jadi di sini Pak ada di sini expressionnya itu Pak ada O lebih kecil sama dengan N. Jadi Pak nanti di sini selama O ini masih lebih kecil dari N, maka nanti itu akan masuk ke dalam true, di mana nanti akan diproses M di sini Pak bakal sama dengan M dikali 0. Kemudian nanti akan ada lagi proses selanjutnya itu O sama dengan O tambah 1. Ini Pak bakalan berulang Pak sesuai dengan jumlah sampai nanti nolnya ini Pak melebihi dari angka n ini. Kemudian jika misalnya sudah angka O ini lebih kecil sama dengan n, maka nanti Pak ini otomatis itu output itu adalah kami buat n. Kemudian sini akan kita merangnya Pak, pertama kita buat ini Pak, kemudian kita buat lagi. Itu saja yang dapat kami jelaskan Pak tentang pemfaktorialan. Terima kasih. Soal yang kedua yang sudah buat flowchart yang menghitung jumlah dari n bilangan pertama dari Fibonacci. Gunakan perulangan for. Inputnya ini n sama dengan n, yaitu jumlah bilangan Fibonacci, dan outputnya jumlah seluruh dari hingga n. Contohnya itu Pak, inputnya itu 5, maka outputnya itu 12 Pak. Ini 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5. Di sini Pak, langsung saja kita ke flowchartnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Pak, di sini ada program kedua yang kami buat, yaitu Fibonacci, yang dimana Fibonacci ini adalah suatu dari angka yang dimana penjumlahan ini ditambahkan oleh dua angka sebelumnya. Yang pertama kita masukkan main, yang dimana main ini sebagai tempat pintu masuknya suatu program. Setelah itu kita masukkan declare, yang dimana declare-nya ini yang berisikan tipe data yaitu integer. Integer ini adalah suatu tipe data bilangan bulat. Setelah itu kita masukkanlah Pak bilangan ataupun nama variabel yang ingin kami buat itu adalah variabel A, B, Fib, jumlah n sama i Pak. Setelah kita masukkan integer atau variabelnya Pak, kita masukkanlah inputnya Pak, yang dimana input ini adalah masukan dari user yang kita buat adalah n, expressionnya adalah n, variabelnya adalah n. Setelah itu
ada A dan B di sini Pak. A dan B ini adalah angka dari terakhir, dan A ini kita masukkan adalah 1 dan B ini sama dengan 1. Setelah itu kita masukkanlah jumlahnya ini sama dengan 0, karena jumlah ini kita tidak tahu apa yang mau kita jumlahkan Pak. Setelah itu kita masuk dengan for, yang dimana for-nya ini adalah I, yaitu adalah variabel I, yang dimana kita masukkan start value, yang dimana start value ini adalah 1. Start value ini kenapa 1? Karena di A dan B itu adalah dimulai dari 1. Setelah itu kita masukkan end value-nya adalah ends adalah sesuai dengan masukan dari user Pak. Setelah itu kita masukkan step by sama dengan 1 Pak. Setelah itu teman saya Juli akan melanjutkan penjelasan yang next ini Pak, selanjutnya Pak. Jadi Pak di sini ada jumlah, jadi Pak nanti di sini Pak, yang pertamanya itu si A ini akan dijumlahkan dengan si jumlah ini Pak. Kemudian jika sudah, nanti di sini Pak akan dimasukkan lagi VIB-nya Pak, yaitu sama dengan A, yang itu nanti yang akan menyimpan sementara si A ini Pak. Kemudian nanti di sini Pak biasanya juga ada A sama dengan B. Jadi di sini Pak dengan kata lain nanti B ini yang akan menggeserkan nilai A tersebut Pak. Kemudian di sini adalah B sama dengan VIB tambah B Pak. Jadi Pak ini perulangan ini akan terus berproses Pak sampai N yang sudah dimasukkan oleh user Pak. Dan jika sudah sampai ke N, maka nanti langsung ada Pak itu done, yaitu setelah selesai langsung otomatis Pak keluar jumlah itu output dari yaitu jumlah dari Fibonacci yang sudah kami buat di program ini Pak. Pertama akan kita jalankan, kita akan masukkan 5 Pak, seperti yang hasil yang sudah diharapkan, yaitu hasil dari Fibonacci dari 5 ini merupakan 14. Saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu analisis nilai mahasiswa. Jadi Pak, sini bacaannya itu di mana kita sudah membawa flowchart yang menerima nilai dari mahasiswa, kemudian menampilkan nilai rata-rata, tertinggi dan terendah. Di sini Pak kita disuruh untuk menggunakan array untuk menyimpan data nilainya. Ini bisa kita lihat contohnya Pak. Oke Pak, ini kita langsung masuk ke flow algorithmnya Pak. Di sini Pak pertama ada integer, seperti yang kita tahu di declare ini merupakan nanti tipe data yang akan kita gunakan. Jadi kami ini memasukkan I, kemudian di sini juga masukkan bilangan real untuk nilai rata-rata, total, maksimum dan minimum. Kemudian ada juga array Pak. Di sini kenapa kami sini menggunakan array? Karena nanti kan Pak nilai yang akan masukkan itu kan jumlahnya kan Pak 4. Jadi kami sini menggunakan itu array sampai 4 Pak untuk nilai siswa. Kemudian di sini Pak total itu kan mulai dari 0. Yang pertama Pak di sini kami ada membuat variabel sini kami buat looping yang for itu yaitu I sama dengan 0 sampai 3 Pak. Jadi sini Pak kenapa kami boleh dari 0 sampai 3? Karena Pak dalam proses Pak 0 itu sudah dihitung sebagai 1 Pak. Jadi ini lanjut Pak, nextnya itu ada AOP yang masukkan nilai Pak. Kemudian sini ada input nilai siswa Pak, di mana I ini yang merupakan berapa kali nanti akan diulang Pak nilai tersebut Pak. Kemudian ini ada totalnya itu nanti total ditambah nilai siswa dan ini Pak 0 sampai 3. Kemudian Pak setelah selesai nanti 4 kali pengulangan, maka nanti akan ada juga nilai rata-rata di mana total akhir dari ini Pak akan dibagi menjadi 4. Kemudian di sini Pak setelah itu ada untuk nilai maksimum itu sama dengan nilai maksimum sama dengan nilai siswa 0 Pak, karena di sini nanti kan Pak itu untuk nilai pertama Pak. Kemudian ada juga Pak di sini kemudian loopingan for lagi di mana nanti 1 sampai 3 Pak akan dibandingkan lagi sini Pak untuk if-nya itu sama dengan nilai siswa I lebih besar dari max, dan jika itu benar maka max-nya itu sama dengan nilai siswa I. Kemudian jika sudah akan ada juga untuk penentuan nilai min-nya itu sama dengan nilai siswa 0. Kemudian selanjutnya itu adalah loopingan for lagi Pak, itu I sama dengan 1 sampai 3, dan itu selanjutnya juga ada nilai siswa I lebih kecil dari min. Kemudian jika itu benar maka min sama dengan nilai siswa 1. Kemudian setelah selesai Pak nanti akan ada output rata-rata, dan kenapa kita buat sini ada tanda dan ini nanti akan menggabungkan hasil ini Pak, hasil Akan memanggil memanggil Pak dari sini. Kemudian ada juga Pak untuk tertinggi ini dari sini, kemudian dari input terendah itu yaitu min, itu dari sini Pak. Akan kita run Pak. Jadi angka pertama itu kita masukkan angka 50, kemudian ada 70, kemudian 80, kemudian 90.
Sudah pas Pak, bahwa rata-rata 72,5, tertinggi 90 dan terendahnya 50. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya akan melanjutkan program yang berikutnya, itu adalah kalkulator. Yang dimana kalkulator itu adalah board browser dengan menu pilihan menggunakan switch atau if atau statement. Yang pertama itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah itu kita masukkan user memilih menu, lalu program meminta dua bilangan dan menampilkan hasilnya. Yang dimana contohnya kita buat itu, satu itu adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian, yang keempat adalah pembagian dari setiap itu. Setelah itu kita membuat pilihan ketiga, masukkan A sama dengan 4, B sama dengan 5, maka hasil perkaliannya itu adalah 20, Pak. Baik, Pak, di sini teman saya Juli akan menjelaskan kalkulator tersebut, Pak. Baik Pak. Pertama di sini ada declare penjumlahan, yaitu di declare ini Pak, kami buat tipe datanya itu integer. Kemudian Pak, di sini ada stringnya itu. Kenapa kami pilih string? Karena di sini akan ada masuk kata untuk penggabungan kata dan huruf. Kata dan angka. Kemudian di sini ada juga integer Pak, itu bilangan untuk bilangan 1, bilangan 2. Pertama Pak, di sini akan buat pilihan di mana si user akan masukkan pilihan apa saja yang akan dimasukkan, yaitu di sini ada sudah pilihan Pak 1 2 3 4. Jadi yang pertama Pak ada itu pilihan 1, itu sudah ada, yaitu untuk penjumlahan, itu ada bilangan 1, bilangan 2, dan kemudian sini assignnya Pak ada penjumlahan, itu di mana bilangan 1 yang akan ditambahkan bilangan 2, kemudian itu outputnya itu penjumlahan. Jadi Pak, itu akan kami terapkan ke seluruh pilihan Pak, dia itu 2 3 4, di mana yang membedakannya itu adalah assignnya itu Pak. Nanti di dalam variabelnya itu akan kami isi dengan pilihan apa yang sudah diminta itu, seperti pengurangan, perkalian, pembagian, dan output itu juga Pak sesuai dengan apa yang sudah di ini Pak, sama seperti yang di pilihan pertama Pak. Itu variabel yang sama seperti kami buat di assign. Jadi Pak, sini kami akan merannya. Yang pertama itu kami akan pilihan Pak, kami sini memilih pilihan yang kedua, yaitu tadi pilihan apa ya? Pengurangan Pak. Ini pertama kita membuang angka 9, kemudian angka 8, maka hasilnya 1 Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, di sini kami akan menjelaskan soal yang keempat Pak. Kami menjelaskan soal keempat ini menjadi soal yang terakhir karena kami memiliki banyak kendala Pak di sini Pak. Jadi di sini inti dari soal ini itu di mana kami harus menentukan bilangan prima dari angka yang sudah dimasukkan oleh user Pak. Jadi misalnya inputnya itu 10, outputnya itu 2 3 5 7 Pak. Yaitu bilangan prima apa saja yang ada dalam angka yang sudah masukkan oleh user. Baik Pak, di sini kami sudah menjalankan membuat program kami Pak, itu di mana kami buat integer n, prima, integer is prima, x, kemudian ada input n sama dengan 0, dan output itu n. Tapi Pak, di sini kami tidak bisa menjalankannya Pak, karena kami belum mengerti bagaimana konsep prima yang akan kami tetapkan itu Pak. Jadi misalnya kami masukkan angka 10 Pak, seperti yang ada pada contoh. Tetapi di sini Pak, variabel primanya ini tidak ada. Tadi Pak, ketika praktikum kami juga membuat prima ini Pak, tapi tetap saja tidak bisa kami jalankan. Baik Pak, itu saja kendala atau tugas-tugas yang dapat kami presentasikan. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Baik Pak, di sini kami akan menjelaskan kendala yang kami alami atau kesalahan yang kami buat dalam penyelesaian UTS, praktikum UTS ini. Baik Pak, di sini semua auto-grading itu Pak kami sudah checklist. Namun Pak, kesalahan kami di sini itu kami mengupload tugas ini Pak di GitHub, mensubmitnya itu menggunakan Java, sedangkan yang diminta dalam study case-nya itu Pak, kita kan diminta untuk membuatnya itu dalam bentuk FPRG Pak. Jadi itu saja Pak kesalahan kami atau kendala kami ketika kami mengupdate tugas ini Pak. Terima kasih Pak, itu saja yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau kalimat atau sikap Pak, maaf Pak. Terima kasih Pak.